Jadi, obat yang paling mujarab untuk mengobati penyakit kelalaian ialah memperbanyak ingat pada kematian. Mulane disyariatne takziah, disyariatne napa tajhiz mayit, disyariatne napa niku ngiring mayit, disyariatne ziarah kubur. Itu semuanya tujuan yang paling pokok adalah menghantar kita supaya kita ki eling nek awake dhewe bakal mati kaya ngoten niku. Dan itu bisa kapanpun terjadi. Niku. Maka kalau kita akan selalu waspada yang seperti itu, maka kita tidak akan pernah mau sedetik pun untuk menunda kesempatan yang ada. Niki nek pancen dhek iku timbangane tak lakoni engko daripada engko kedisian mati, tak lakoni saiki. Mesti akan begitu. Timbangane tak lakoni besok daripada aku kok kedisian mati, tak lakoni saiki. Dia akan selalu begitu akhirnya. Lah awake dhewe gampang ora nunda-nunda iki mergo rumangsane awake dhewe mergo cik sehat, cik meger-meger, rumangsane sesuk iki urip. Lho kadang-kadang orang kita nggak ngerti tiba dulu sampai sesuk wis mati dhisik. Ngoten to pelajaran yang kita dapat dalam lingkungan kita, dalam keseharian kita. Nah niku pun kathah pelajarane saja. Tapi awake dhewe sing ndablek mangga. Wis cilik nih kalau bolak-balik peristiwa kematian kaya ngoten niku. Tapi pangga ora rumangsa mawon. Nah inilah yang akhirnya menjadikan kita sering lalai, sering lalai datang Gusti Allah, sehingga mudah menunda kesempatan yang ada nih. Hikmah ke-27 jika ditafsirkan secara umum menganjurkan agar segala amal kebaikan hendaklah dilakukan dengan segera tanpa menunda. Jika diperhatikan kalam-kalam hikmah yang lalu dapat difahami bahwa hikmah yang dipaparkan berperanan membimbing seseorang pada jalan kerohanian. Amal yang ditekankan adalah amal yang berkaitan dengan pembentukan rohani. Hikmah ke-28 nanti akan menjelaskan tentang makom, yaitu suasana kerohanian. Jadi, jika ditafsirkan secara khusus, hikmah ke-27 ini menganjurkan untuk bersegera melakukan amal yang diperlukan untuk menyiapkan hati guna menerima kedatangan hal yang selanjutnya yang akan kita bahas pada hikmah ke-28 nanti. Dan selanjutnya mencapai beberapa makom atau kedudukan. Amal yang berkenaan ialah latihan kerohanian menurut tarekat tasawuf. Latihan yang demikian harus disegerakan selagi mendapat kesempatan, tanpa menanti datangnya kesempatan yang lain yang diharapkan lebih baik dan lebih sesuai. Ketika menjalani latihan kerohanian secara tarekat tasawuf, kehidupan hanya dipenuhi dengan amal ibadah seperti sembahyang, puasa, berzikir dan lain-lain. Semua amalan tersebut dilakukan bukan bertujuan untuk mengejar surga, tetapi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Amalan seperti inilah yang membuka pintu hati untuk berpeluang mengalami hal yang membawa pada hasil yang diharapkan, yaitu ma'rifatullah. Siapa yang benar-benar ingin mencari keridhaan Allah dan berhasrat untuk menghampirinya serta mengenalinya, hendaklah jangan menunda-nunda lagi. Usah dicari kesempatan yang lebih baik.
Jangan menjadikan masalah keduniaan sebagai alasan untuk menunda tindakan rajin mencari keridhaan Allah. Bulatkan tekad, kuatkan azam, masuklah ke dalam golongan ahli Allah yang beramal dan bekerja semata-mata karena Allah. Benamkan diri sepenuhnya ke dalam suasana Allah semata-mata dan tanggalkan seketika apa saja yang selain Allah. Anggaplah latihan yang demikian seperti keadaan kita menunaikan fardu haji di tanah suci. Seolah-olah kita gambaraken kaya dene pas kita berangkat haji wonten tanah suci. Selama di tanah suci, segala-galanya ditinggalkan di tanah air. Keluargane ditinggal, bondone ditinggal, profesinya ditinggal, kesibukannya ditinggal, apa ditinggal nih? Sehingga apa yang didapat ketika dia berada di tanah suci? Dia merasa ringan. Waduh, jarak antara penginapan DE sampai ke masjid tempuh dengan berjalan kaki tanpa terasa lelah. Padahal umpama iku dilakoni ning omah wis koyo wegah-wegah. Itu yang akan dialami. Kenikmatannya seperti itu. Kenapa kok ngono? Ya mergo kita lepas kabeh kesibukan-kesibukan itu sing membebani hati kita, membebani pikiran kita. Itu semuanya sudah kita lepas. Wis kita pasrah karo Gusti Allah. Mulane enteng. Ibarat orang berjalan dengan muatan yang begitu ringan, maka dia bisa berjalan dengan mudah. Dia bisa berjalan dengan cepat. Mergo muatannya ringan. Lain halnya ketika kita berada di rumah. Ning omah iku momotane iku abot. Sing urusan utang ngebut-ngebutine. Urusan pekerjaan ngebut-ngebuti. Urusan organisasi ngebut-ngebuti. Urusane keluargane ngebut-ngebutine. Tonggone ngebut-ngebutine. Iki tumpuk-tumpuk muatan ini pada diri kita. Makanya harus dijak melaku niku abot. Melaku nyeret niku ngono. Pomo gelem laku. Kadang-kadang saking nemen oleh kabotan wis gak iso mlaku blas. Begitulah gambarannya. Maka kita ibaratkan seolah-olah kita itu sedang melaksanakan haji. Selama di tanah suci, segala-galanya ditinggalkan di tanah air. Di hadapan Baitullah, seorang hamba menghadap dengan sepenuh jiwa raga kepada Tuhannya. Dia tidak mengkhawatirkan keluarga, harta, dan pekerjaan yang ditinggalkan karena semuanya sudah diserahkan kepada penjagaan Allah. Allah adalah pemegang amanah yang paling baik. Dia menjaga dengan sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya. Syarat penyerahan itu adalah keyakinan. Nah, niki mencapai niki marai sing angel. Mulane kita kalih mengacu belajar mengikuti dawuh Sayyidina Ali. Ketika ada seorang datang kepada Sayyidina Ali, dia wadul tentang urusannya dheweke, kesedihannya karena menghadapi urusan-urusan yang sedang dihadapi di dunia ini. Akhirnya sambat datang Sayyidina Ali. Kemudian kata Sayyidina Ali, wes saiki ngene, awakmu tak takoni dua hal ini, sampean jawab sing bener. Nggih, napa niku? Dawuh Sayyidina Ali. Awakmu lahir biyen. Begitu lahir apa sampean nggawa urusan-urusan kuwi? Dek angen-angen iya yo. Pas aku lahir biyen urung tau duwe urusan ngene iki. Malane jawab, mboten, wahai Sayyidina Ali. Lajeng pertanyaan kedua, terus sesuk nek awakmu mati, kesibukanmu sing saiki mbok tekuni apa sesuk ya ketut awakmu ning mati ning kuburan? Diangen-angen nek.
contoh-contoh sing wis enek ya ora tau enek sing ngono kuwi. Makanya dia menjawab, mboten Sayyidina Ali. Lah yo awakmu teko ora nggawa apa-apa, mulih yo ora bakal nggawa apa-apa. Lah apa mbok ribut nih saiki? Makanya ora usah susah. Ora bakal digawa, yo iku duduk sing mbok gawa biyen, duduk tak amuk lah apa kok susah. Nah, ini pelajaran ingkang dipun ajaraken Sayyidina Ali dhateng kita sedaya. Makanya begitulah mestinya kita harus bersikap sebagaimana yang telah diajarkan Sayyidina Ali niku. Jalan yang tidak ada latihan khusus dan juga perlu disampaikan. Nek temui wau gambarane perjalanan untuk bisa menggapai ke sana adalah dengan jalur thariqah tasawuf. Tetapi tidak semuanya nanti akan bisa kita dapat dengan thariqah tasawuf. Artinya, thariqah tasawuf bukan jalan satu-satunya untuk sampai bisa ke sana. Bisa dengan jalur yang lain. Hanya saja memakai jalur yang lain itu sangat sulit untuk mencapai pada tujuan dibanding dengan kita yang memakai jalur thariqah tasawuf itu. Karena itu yang teruji, lebih banyak harapannya untuk sampai ke sana dibanding dengan cara-cara yang selain itu. Pun niku pengertian hikmah ingkang ke-27 niki. Monggo dan pertanyaan. Monggo, nek wonten pertanyaan. Nggih. Kaitane kalih hikmah saderenge niki. Hikmah ke-26. Ini termasuk sebuah kebodohan ketika orang itu pengen keluar dari apa yang dihadapinya. Seandainya ada orang ketika diuji dengan sakit, diuji gerah, niku berusaha untuk sembuh, apapun dilakukan, niki nopo termasuk sebuah kebodohan. Nomor kali tentang hikmah menika termasuk menunda-nunda amal. Apakah niki juga menyindir orang-orang yang menunda-nunda masuk thariqah? Thariqah ngenteni nek sampun sepuh. Apakah juga hikmah menika menyindir sehingga orang yang menunda-nunda masuk thariqah ini juga termasuk kebodohan? Makaten matur nuwun. Nggih. Pertanyaan pertama hubunganipun kalian hikmah ingkang kemarin, hikmah ke-26. Tiyang ingkang berusaha kepingin berpindah dari situasi yang sedang dihadapi saat ini, itu adalah merupakan bentuk kebodohan. Nah, digambar nih orang yang pada saat ini dia sedang mengalami sakit. Kemudian dheweke niku berusaha mencari obat. Berusaha mencari obat untuk napa? Supaya lepas dari keadaan sakit ini. Apakah ini kebodohan? Ngoten nggih pertanyaan. Nah, ngeten. Jadi kita ketika dalam hidup kita, pandangan kita itu pakai dua jalur. Pakai dua jalur. Jadi dari jalur lahiriahnya niki kita pagari dengan syariatnya.
Kemudian jalur kedua adalah jalur ke hakikatnya. Hakikatnya. Artinya situasi ketika kita sedang sakit, maka hakikatnya bahwa keadaan sakit yang sedang kita alami ini adalah kehendak Allah dan ini adalah kekuasaan Allah. Maka itu harus kita terima dengan ridho, dengan tulus, dengan ikhlas. Jangan sekali-kali merasa berontak. Hati kita jangan begitu. Ini kita pandangan dari sisi hakikatnya. Dalam pandangan syariatnya juga kita laksanakan. Dalam pandangan syariat, orang ketika sakit ada perintah untuk berobat. Tadawu di kota hadis ini. Ada perintah untuk berobat. Maka ketika kita di situasi sakit ini, syariat yang harus kita jalankan adalah mencari obat untuk sakit kita ini. Untuk sakit kita ini. Nah, kita mencari obat ini bukan berarti memberontak dengan keadaan yang telah diberikan oleh Allah, tetapi kita melaksanakan perintah ingkang dipun perintahkan kalian Gusti Allah. Yang penting jalan. Jadi ngoten niku sikap kita niku ngoten niku pandangane langkah kita niku supaya ditata sing kaya ngoten. Nah, sehingga nek kita menata yang seperti ini, maka nanti kehidupan kita akan menjadi harmonis, menjadi sae. Nah, terus apakah ini bentuk kebodohan? Kalau tadi kita terapkan yang seperti ini, bukan kebodohan. Karena dia mencari obat itu bukan memberontak dengan keadaan yang sedang dialami, tapi justru dia melaksanakan kelanjutan dari kehendak Allah. Karena hikmah Allah memberi kita sakit supaya kita dilihat oleh Allah. Dia mau apa ketika sakit ini? Apakah hatinya rela? Dan kerelaannya ini apakah dia hanya pasrah begitu saja, membabi buta? Apakah ada langkah-langkah sesuai dengan apa yang saya perintahkan? Ini termasuk hikmah yang ada di balik situasi yang diletakkan Allah untuk kita. Makanya teng donya niki ora kabeh karo Gusti Allah digawe apik. Ana sing digawe apik, ana sing digawe elek. Ana sing digawe iman, ana sing digawe ora iman. Karena itu semua ada hikmah pelajarannya. Lah, kondisi yang kita alami pun juga begitu. Lah niki lho wau sing teng hikmah ke-27 niku di kesempatan itulah Allah telah menampakkan dirinya. Maka bagaimana cara kamu menemukan? Kalau sudah ketemu bagaimana cara kamu menemukan, maka jangan sia-siakan kesempatan ini untuk menemukan Allah. Niku nek digandhengne malih kalih sing hikmah ke-28. Niku pertanyaan pertama. Terus yang kedua, berapa kok? Oh, hikmah menika. Nggih. Dados ngeten, bukan berarti kita nek gak mlebu tarekah terus berarti iku menunda, ndak begitu. Isi didelok iku amaliyah kita, amaliyah dalam aturan tasawuf itu. Amaliyah dalam aturan tasawuf. Amal sing ngamal ini memang berperanan betul kangge ngresiki ati kita. Niku jadi bukan orang kudu mlebu tarekah seperti dalam istilah niki ora kudu ngono kuwi. Ora harus lewat itu ndak. Tapi bagaimana dia dan cepat ngamal ngoten. Niku maksudnya. Nah, pomoko jenengan
artikan ngoten, ya monggo lah saged diartikan seperti itu. Kalau panjenengan nanggap bahwa jalur itu yang lebih aman dan jalur itu yang lebih dapat diharapkan, saged. Ampun. Enten malih?